Ekonomi Mikro Syariah. Tugas resume. Nama, M. Alif Syam. Jurusan, Perbankan Syariah kelas B. Teori perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal atau kegiatan mengevaluasi. Teori perilaku konsumen. 1. Teori insting-insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. 2. Teori dorongan, drive teori. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. 3. Teori insentif intensif teori. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Intensif disebut sebagai reinforcement. Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang berkaitan dengan hukuman. 4. Teori atribusi. Teori ini didasarkan pada alasan sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini disebabkan disposisi internal motif, sikap, DCB, atau eksternal. 5. Teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini tersebut berarti taktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. 6. Teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material nilai, sikap dan kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun strategi pemasaran. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. 4. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedang faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta keyakinan dan sikap. Perilaku konsumen menurut Islam. Beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Di antaranya adalah 1. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan secara syara. 2. Konsumen yang rasional mustahlik al-aqlani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun ruhaninya. 3. Memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat dan takmiliyat. Daruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu menjaga keberlangsungan agama, hifzat din, jiwa, hifzan naf, keturunan, his an-nas, hak kepemilikan dan kekayaan, his al-mal, serta akal pikiran, his al-aq. Sedangkan hajiyat adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antar satu orang dengan lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan takmiliyat adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi di atas. Batasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi.
Kesimpulan, teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. 2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.